wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fuad Nasori, SPSI, MPSI, MLG, psikolog, selaku CEO founder Kalam Institute. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Randi Subandi, MA, PhD psikolog, Bapak Bahril Hidayat, SPSI, MPSI, dan juga Yusnawati, SPSI, MA psikolog, selaku narasumber hebat pada hari ini. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Nah, selawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Nah, alhamdulillah Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita sangat diridhoi oleh Allah untuk bertolabul ilmi bersama dengan acara hebat kita kali ini, yaitu Ngopi Insight pada artikel Psikologi Islam. Nah, siapa nih yang sebelumnya pada acara sebelum ini yang sudah pernah ikut di acara sebelumnya nih? Bisa tulis di kolom komentar atau pakai fitur raise hand. Oke, sepertinya banyak banget ya kemarin yang ikut. Nah, sekarang lebih banyak lagi nih. Kayaknya ada 200-an gitu ya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Baik, sebelum acara dimulai, sebenarnya belum afdol ya kalau aku belum memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Zelda Dinata, selaku MC pada pagi hari ini. Nah, memohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Dan acara ketiga adalah acara inti, yaitu Ngopi Insight. Yang keempat, sesi Q&A, dan acara yang terakhir adalah penutup dan dokumentasi. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi ya. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Fuad Nasori, SPSI, PSI, MAG, selaku CEO founder Kalam Institute. Kepada Bapak Fuad dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Prof. Subandi, kemudian yang terhormat juga untuk eh, eh, Pak Bahril Hidayat dan Ibu Biasniwati yang berkenan untuk menjadi pembicara dan penanggap kegiatan ini. Oke, tentu saja terima kasih untuk panitia dari Kalam Institute, dari Imam Mufsi yang bersinergi dengan Imam Mufsi Pusat ya. Oke, dan tentu saja untuk semua yang hadir pada kesempatan ini. Oke, Alhamdulillah, Insya Allah kita siap untuk belajar dan bertukar pikiran ya. Oke. Ya. Nah, saya sendiri alhamdulillah menyukai kegiatan seperti ini ya. Dulu sejak saya mahasiswa pertama kali dulu di keluarga Muslim Psikologi itu saya diserai jadi koordinator bidang diskusi bulanan begitu ya. Oke, dan eh, alhamdulillah terpelihara ya suka membaca, suka Apa hidup berdiskusi hidup? dan di usia yang eh, tua ini saya juga terus berusaha belajar dan belajar bersama dengan Anda sekalian. Gitu. Nah, baca yang kita pelajari adalah elemen-elemen psikologi Islam. Yang psikologi Islam itu mungkin secara sederhana bisa kita artikan sebagai kajian atau studi ilmiah tentang jiwa dan perilaku manusia dengan mendasarkan pada Al-Quran dan hadis ya, atau berdasarkan pandangan dunia Islam. Dan hari ini kita akan
membicarakan topik-topik yang zaman dulu 1000 tahun lalu dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan dibicarakan oleh para ahli psikologi dan psikiatri ya dalam DSM-5 itu, kayak tentang marah, tentang iri, tentang dengki, tentang tamak, sombong begitu ya. Nah yang itu sering disebut sebagai penyakit hati. Oke. Nah, tentu saja dalam mempelajari tentang eh, perilaku dan jiwa manusia ini, kita berusaha untuk mendasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Oke. Tapi kita juga tahu bahwa untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis itu ya kita eh, yang ngaku aja kita bukan ahlinya gitu ya. Oke. Atau kalau tahu ya dikit-dikit gitu ya. Oke. Dan oleh karena itu belajar dari para ulama yang mereka itu sudah merenungkan, merefleksikan apa-apa yang mereka pahami tentang Al-Quran menjadi sangat penting. Dan Imam Ghazali tentu saja seperti kita dengar gelarnya ya Hujatul Islam, ya, argumentator Islam, itu adalah orang yang memiliki peran yang sangat besar dalam menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dan hadis itu. Oke. Tentu saja beliau bersama-sama yang lain ya, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Balkhi, Ibnu Farabi, Ibnu Sina, dan para ulama-ulama yang 1000 bahkan lebih dari 1000 tahun lalu menjelaskan tentang fenomena jiwa dan perilaku manusia. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa para ulama itu sebagai manusia, walaupun mereka memang orang-orang yang jenius ya, tapi sebagai manusia itu pendapatnya, pemikirannya itu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sehingga karena masalah waktu ini juga, misalkan kita merasakan bahwa kadang-kadang pemikiran-pemikiran zaman dulu itu menjadi kurang relevan ya. Paling enggak menurut pemikiran orang sekarang ini. Atau bahkan kadang-kadang kita menganggap usang. Di satu sisi menganggap usang, tapi di sisi yang lain kita menganggap bahwa itu sangat dalam. Nah, karena kita memahami, menyadari kekuatan dari pemikiran-pemikiran dari para ahli zaman dulu itu, maka kita tidak bisa berpaling ya. Dan oleh karena itu, tidak berpalingnya ini kita ketahui Imam Ghazali yang kurang lebih 1000 tahun lalu hidupnya, meninggalnya ya. Sampai sekarang orang itu terus mempelajarinya. Karena apa ya? Karena memang kekuatan kedalaman pemikirannya sehingga tetap memiliki relevansi. Walaupun mungkin di bagian-bagian tertentu eh, mungkin dianggap usang atau kurang. Oke. Dan oleh karena itu memang melakukan apa mengkontekskan ya atau kontekstualisasi pemikiran-pemikiran dalam zaman dulu dengan pemikiran saat ini menjadi sangat penting. Nah, idenya adalah bahwa pemikiran yang kita lakukan ini adalah usaha untuk mengintegrasikan pandangan-pandangan Islam, salah satunya yang diwakili oleh para ulama Islam itu, dengan pemikiran-pemikiran kekinian sebagaimana di pemikiran dan penelitian kekinian ya sebagaimana dilakukan oleh para ahli-ahli psikologi. Dan hari ini kita akan melakukan mendengarkan bagaimana proses diskusi integrasi atau interaksi antara pemikiran-pemikiran zaman dulu dengan apa yang diberikan oleh zaman sekarang. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Prof. Subandi ini. Nah, apa yang ditulis oleh Prof. Subandi ini tentang pemikiran Al-Ghazali yang dimuat oleh sebuah jurnal internasional ini, saya sering dengar apresiasinya. Dan oleh karena itu, kami merasa penting untuk mengangkatnya dalam diskusi. Dan untuk itu saya tidak bisa berpanjang kata, selain mari kita dengarkan pemaparan beliau dan dua orang yang akan menjadi pembahasnya. Demikian, dan kita insya Allah setelah ini akan terus, kalau nggak diskusi buku, kita diskusi artikel-artikel ya. Oke. Di samping tentu saja mungkin ada tawaran-tawaran yang lain ya, kita mungkin akan melakukan kajian-kajian mendalam dalam bentuk course atau yang lain. Tetapi yang kita melalui ngopi insight ini ya, bedah artikel atau bedah buku psikologi Islam itu kita akan terus meng-highlight, mengangkat apa-apa yang dipikirkan oleh para pengkaji, para ahli psikologi Islam sekarang ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya buat Pak Fuad yang sudah mencerminkan semangat-semangatnya membara gitu ya. Nah, pada acara selanjutnya yaitu tiba di acara inti, yaitu ada artikel yang mana kita akan didampingi oleh para narasumber yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, udah siap belum nih menerima materi dari beliau-beliau? Nah, sepertinya sangat semangat sekali ya. Nah, boleh dong reaksinya? Hmm. Nah, yang nggak bisa berhalangan on cam juga nggak apa-apa, tapi aku harap kali ini semuanya bisa on cam gitu ya. Jadi agar enak nanti kalau diskusinya. Nah, karena kali ini kita judulnya aja ngopi insight, boleh juga kalau nyediain kopi sama cemilan-cemilan. Biar kan juga sekalian ngopi pagi, kopak gitu ya. Nah, teman-teman, boleh disiapkan seperti itu juga. Dan for your information nih teman-teman, nanti bakal ngadain door prize bagi satu penanya, satu aja nih. Dan kita juga bakal ngadain kompetisi share insight by story IG. Jadi nanti hasil yang didapatkan hari ini itu akan dipost di Instagram. Nanti siapa yang terbaik itu akan mendapatkan door prize teman-teman. Jadi dipersiapkan ya, dan door prize-nya itu bukan gemen-gemen ya, door prize-nya itu sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat gitu. Untuk link tanya jawab Q&A nanti bakal di-share di kolom komentar sama teman-teman panitia ya. Oke, karena sepertinya sudah nggak sabar dan keburu siang nanti, langsung saja ke sesi berikutnya yaitu sesi inti of insight. Nah, kali ini akan aku serahkan kepada Mas moderator, Mas Armando ya. Nah, Mas Armando ini merupakan uh, koordinator regional 2 yang letaknya ada di Jawa Barat gitu. Nah, untuk Mas Armando, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Zelda selaku MC pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Zelda. Mungkin izin memperkenalkan kembali ya. Betul tadi sampaikan sama Mbak Zelda. Nama saya Armando Gani Muslim, merupakan koordinator regional 2 wilayah Jawa Barat yang pada pagi hari ini akan menemani diskusi dan tanya jawab dan suguhan materi yang luar biasa bersama teman-teman semua, sama ibu, bapak, mas, mbak, kang, teteh, semuanya. Eh, saya harap bapak, ibu, dan teman-teman semua sudah menyiapkan diri, sudah sangat siap untuk menerima dan mendengarkan dari segala bentuk pembicaraan nantinya. Oke, tanpa berlama lagi, eh, kita akan memasuki sesi pemateri terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh ayahanda kita, Prof. Subandi. Boleh mungkin saya akan membacakan CV daripada pemateri kita. Boleh di share screen, teman-teman panitia. Nah, oke. Di sini ada CV dari Prof. Subandi. Izin membacakan, Prof. Nama Subandi. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Namanya cuma satu kata tapi gelarnya sangat luar biasa gitu ya. Nama Prof. Subandi lahir pada 9 Mei tahun 1960. Tinggal di Yogyakarta. Yaitu ada alamat lengkapnya. Barangkali Ibu Bapak Kang Teteh Mas Mbak mau silaturahmi, tapi harap berkomunikasi dulu. Di sana sudah juga dicantumkan nomor WA-nya. Adapun riwayat daripada Prof. Subandi dari yang paling bawah ini ada tahun 1979 sampai 1985. Wah, saya belum lahir, Prof. Prof. Subandi mengambil doktorandus di Fakultas Psikologi Gajah Mada di Yogyakarta. Selanjutnya tahun 1992 hingga 1994 mengambil Master of Arts
di AUSI. Selanjutnya juga mengambil gelar PhD di AUSI juga di Universitas Adelaide. Dan FYI, Bapak Ibu, Mas Mbak dan semuanya, ini sangat luar biasa CV dari Prof. Subandi. Kalau dilihat-lihat ada 18 halaman. Jadi izin Prof, izin agak dipersingkat. Selama Prof dari tahun berapa lahir, nah itu sampai per hari ini gelar, reward dan lain sebagainya sudah sangat banyak. Wah, ini juga bacanya kayaknya perlu kita perlu ada waktu sampai jam 9 malam akhirnya membaca dan membedah daripada CV Prof Subandi itu sendiri bahkan. Terutama daripada karyanya yang akan kita bahas juga teman-teman semua. Oke, mungkin begitu singkatnya dari profil profesor kita. Ya, tadi balik lagi nama satu kata tapi gelarnya sangat luar biasa banyak. Profesor, eh, Profesor Dr. Andes eh, Subandi, MA, PhD Psikolog. Nah, tuh, hafal saya. Barangkali Prof sudah ada di layar, sudah ada di ruang Zoom. Boleh izin Prof? Alhamdulillah sudah siap. Masya Allah. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tampak segar bugar luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja akan disampaikan pemateri, akan dipantik langsung sama profesor kita, yang anda kita. Mangga kepada Profesor Sudandi dipersilahkan. Oh iya, mohon izin Prof. Mohon izin Prof sebelumnya, karena kita melihat waktu kita diskusi pada kali ini tidak longgar. Mohon izin Prof, paling kita bisa sampaikan di 20 menit untuk ngopi insight. Kalau ngopi daratnya nanti tinggal ke rumah Prof paling ya. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, mungkin mangga dipersilakan Prof. Jadi saya diberi waktu presentasi berapa menit? 20 menit Prof. 20 menit ya. Oke, Mohon. terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk tolabul ilmi ya bersama-sama. Jadi yang tolabul ilmi itu bukan hanya peserta tapi pembicara itu juga tolabul ilmi. Melalui pertanyaan-pertanyaan nanti kita mendapatkan insight ya. Karena mencari ilmu itu memang dari sampai hidup kita terakhir ya harus selalu mencari ilmu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya, khususnya dari eh, Pak Fuad ya, selaku founder dari Kalam ini. Saya mohon maaf, harusnya bulan yang lalu ya saya menjanjikan, tapi karena ternyata ada agenda mendadak ke Jepang ya, saya bulan lalu, bulan September ya, September Oktober ya. Maka saya hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih juga atas apresiasinya terhadap paper saya itu itu saya cuman sebagai penulis saja. Jadi yang idenya itu semua dari Yang Maha Kuasa ya. Saya share screen sekalian ya. Oh, nggak bisa ya. Betul, maaf. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Prof. Ya, alhamdulillah. Jadi ini PPT sudah saya sampaikan untuk kuliah-kuliah ini ya, untuk kuliah psikologi Islam ya di UGM itu
Mata kuliahnya namanya Konsep Manusia dalam Perspektif Islam. Ya, ini saya sampaikan. Jadi ini ada beberapa yang saya tambahkan sedikit. Jadi kita ini cerita tentang artikel ini. Jadi tahun 2022 itu saya diperjalankan oleh Allah, Alhamdulillah pergi ke Istanbul. Jadi Istanbul itu kita kenal semua sebagai orang Islam, sebagai pusat dari Kekaisaran Ottoman, Kekhalifahan Ottoman, kekhalifahan terakhir dari kekhalifahan umat Islam. Jadi di sana pusat ilmu pengetahuan juga yang terakhir, selain dulu itu ada Baghdad, ada Cordoba dan sebagainya. Istanbul itu merupakan simbol ya kemenangan umat Islam karena bisa menghancurkan tembok Konstantinopel ya. Jadi cerita itu sangat saya memang dari dulu ingin sekali untuk belajar ke sana. Kemudian dipertemukan juga dengan ini Profesor Sulaiman Derin ini oleh Budiana ini. Jadi Budiana ini yang memfasilitasi saya bertemu dengan Sulaiman Derin ini. Beliau ahli tasawuf, ahli Al-Ghazali. Sementara saya ahli di bidang diagnosis gangguan jiwa di SM5. Saya bukan ahli lah ya. Saya belajar belajar tentang DSM-5 sejak DSM 3, 4, 5 ini. Nah, ini dari dua pertemuan antara eh, DSM-5 dan Ali Al-Ghazali ini ternyata menghasilkan artikel ini. Ya Alhamdulillah ya. Ini ceritanya. Jadi kalau kita berbicara, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad ya, Al-Ghazali itu luar biasa sekali. Eh, Beliau ya ini nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i ya. Nah, lahir di daerah Khurasan. Khurasan itu daerah apa? Iran. Iran ya, dalam pemerintahan kali ini di Iran ya, Iran Afghanistan di sini ya, Al-Ghazali ini. Nah, ini zaman waktu itu ada masuk di dalam uh, uh, Kesultanan Seljuk ya. Nah, ini juga nanti apa eh di sini Turki itu di sini ya, Turki. Bizantim Ottoman ini ya di sini. Jadi di sini uniknya di Istanbul itu dia berada di tengah-tengah. Jadi di sebelah timur itu benua Asia, di sebelah barat benua Eropa. Jadi pertarungan. Nah, ini kembali ke Al-Ghazali. Ini zaman dulu ya, salah ya. Jadi beliau ini seperti katakan Pak Kuat tadi, ahli fikih, ahli filsafat, ahli tasawuf. Dia itu juga rektor ya. Rektor benar-benar benar rektor bukan rektor di Universitas Nizamiyah. Tapi yang menarik adalah beliau ahli fikih, ahli filsafat dan sebagainya, banyak menulis. Tapi kemudian beliau itu eh, karena suatu peristiwa, maka kemudian beliau terbuka sekali ingin apa yang ingin mempelajari sufi tasawuf ini, sehingga kemudian dia keluar dari rektor dan menjadi murid. Nah, ini beliau seorang rektor aja kemudian masih menjadi murid ahli tasawuf, ahli sufi. Dia disuruh apa? Membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan ego. Ya, orang orang pinter, orang pejabat tinggi itu salah satu penyakit hatinya adalah merasa hebat, merasa dirinya yang nomor satu, merasa dirinya ya ada kesombongan yang sangat halus sekali. Nah, ini Al-Ghazali juga itu kemudian beliau harus tadi itu menggosok kamar mandi, toilet itu digosok. Nah, maka sekarang ini kalau kita mau mau seperti itu ya, sekarang kamar mandi di tempat aku hilangkan ego gitu kan. Penyakit ego itu penyakit kebanggaan. Eh, itu nggak terasa tapi
luar biasa pengaruhnya. Nah, ini Al-Ghazali modern ini apakah ini ya beliau-beliau ini ya? Kira kita nah, ini itu Al-Ghazali itu sangat detil sekali. Jadi beliau bukan hanya sekedar berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi beliau itu menggali, melakukan observasi. Misalnya observasi ketika apa ada orang marah, itu mukanya merah, tegang, dan sebagainya. Itu digambarkan secara detail sekali. Jadi itu sudah apa karya ilmiah, bukan sekedar karya agama. Jadi ada itulah yang mendorong saya kemudian melihat bahwa ini bukunya Ihya Ulumuddin ini ya ini sangat apa penuh dengan aspek-aspek psikologis. Nah, termasuk ini ya, kimia asada, kimia kebahagiaan. Nah, kita Seligman sekarang sudah membicarakan tentang happiness ya. Al-Ghazali juga sudah dari dulu ya. Mungkin mungkin ada perbedaan. Ini, nah ini bukunya Al-Ghazali, ada Rubul Ibadat, Rubul Adat, Rubul Mulikat. Ini penyakit hati itu di sini, Rubul Mulikat ya. Nah, kemudian Rubul Munziat ini fokusnya ke psikologi positif ya. Ada tobat syukur, harap, tawakal, ini semua positif ini. Nah, nah, dari sini kemudian saya mencoba menggabungkan ya supaya apa yang disampaikan Al-Ghazali itu punya relevansinya dengan saat ini ya. Pertanyaannya memang itu awalnya apakah relevan kita mengkaji ilmunya Al-Ghazali? Apa relevansinya? Nah, maka ide-ide itu muncul pada waktu di Istanbul ya. Nah, itu waktu Istanbul di ini. Saya sendiri juga tidak tahu. Kurang-kurang bingung waktu itu sudah hampir 1 bulan lebih di sana idenya masih belum muncul. Akhirnya diberikan Allah petunjuk ini ya menggabungkan ini. Karena diagnosis gangguan jiwa ya ini saya kira ini bisa dipelajari dalam kuliah-kuliah ya. Oke. Klasifikasinya ada ICD, ada DSM, ada PDM. Nah, ini yang sering jarang diketahui ada Psychodynamic Diagnostic Manual ya. Jadi kalau PPDGC ini sudah sering ya. Ini yang sering nggak belum terlihat itu belum banyak dikenal tuh. Ini yang berorientasi kepada psikodinamik ya, psikoanalisis dan teman-temannya itu. Ini psikodinamik. Oke. Oke, saya kira ini tidak perlu ICD sekarang ID 11, ini DSM, PPDGC ya. Jadi ini beberapa gangguan jiwa di sana dan rangkumannya adalah eh, dan ini adalah diagnosis profesi psikiatri. Nah, ini yang sering kali kita orang orang psikologi itu apa mengklaim bahwa ini adalah eh, sistem diagnosisnya orang psikologi. Bukan itu yang bikin itu orang psikiatri. Psikologinya ada tapi sedikit. Ya, tapi kita itu cuman ikut apa memakai saja. Maka ini saya dengan ada beberapa teman di psikologi UGM itu mencoba membuat apa diagnosis untuk profesi psikologi, diagnosis psikologi. Ini di luar yang Islam ya. Dia profesi mungkin nanti ada kaitannya psikologi. Karena apa? Perawat saja punya sistem diagnosis. Psikologi itu nggak punya, psikologi itu pakai aja dari sini. Nah, maka untuk di kalangan Islam kita menggunakan istilah penyakit hati ya untuk gangguan jiwa itu. Dan itu sudah banyak ya dikaji oleh ini bukunya Al-Ghazali yang sebagian besar memang apa Ya, ya. Al-Ghazali yang Oke deh Pak. ya. Kita sudah Pak ya. Jadi jadi saya dari buku Al-Ghazali itu saya telusuri semuanya itu, kemudian saya menemukan ada kategorinya, dibuat kategori ya, jadi tidak hanya sekedar ini. Jadi kategorinya mengikuti hawa nafsu, bahaya lisan, kemarahan, iri hati, keserakahan, dan kesombongan. Ya, nah masing-masing nanti ada
ada ini ya macam-macam ya, macam-macam di sini ya. Mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu tidak hanya nafsu syahwat tapi nafsu makan, termasuk nafsu amarah. Ini nafsu amarah itu bisu ya, itu nafsu nafsu amarah tapi sebenarnya itu juga nafsu syahwat ya. Kemudian yang kedua afatul lisan, kejahatan lisan. Ini ternyata eh, banyak sekali terjadi ya, ya suka bohong ini ya. Nah, ini bohong. Ini bohongnya tidak hanya untuk apa antar individu, tapi para pejabat-pejabat sekarang ini apakah perkataannya itu bisa dipercaya ya? Nah, itu penyakit itu sebenarnya ya. Kemudian menggunjing, gibah, menipu, berdebat termasuk ya. Berdebat ini berdebat kusir, jadi berdebat kusir yang menganggap dirinya hebat dan sebagainya. Termasuk mengumpat, ya, mengejek, menjelekkan, merendahkan, ya, itu ciri-ciri dari ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam psikologi itu sudah dikaji banyak ya. Kayak berbohong ini Paul Ekman itu mengkaji tentang orang berbohong, ekspresi wajah orang berbohong. Orang yang jujur dan orang berbohong itu kelihatan ya. Nah, itu sekarang kalau mungkin sekarang bisa pakai AI ya, bisa juga itu ya. Apakah orang bohong atau tidak. Nah, termasuk ini mengolok-olok, membual, tidak menepati janji, berkata korok, jorok, dan kotor, membuka aib pribadi orang lain ya. Nah, di sini ternyata banyak fenomena sekarang ini bullying itu sebenarnya sumbernya dari penyakit lisan, ya mengejek, mengolok-olok. Akhirnya kan bullying ini juga sekarang bisa menjadi penyebab dari munculnya trauma, munculnya luar biasa ini pengaruhnya. Sampai schizophrenia itu ada yang dipicu oleh bullying ini. Ya. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, janganlah satu kaum merendahkan orang menggunakan, jangan suka mengejek dan sebagainya. Itu sudah ada sebenarnya. Ya, karena lidah itu lebih tajam dari pedang, ya. Nah, kita tahu ya, sangat kecil dan ringan tapi. Nah, kemudian marah ya, kemarahan itu ada marah itu juga variasinya tuh mulai dari yang paling rendah dan sampai yang paling kuat, apa sampai ekspresi keluar ya. Jengkel aja itu sebenarnya ada unsur marah itu. Sebel juga, mendongkol itu kemarahan yang dipendam. Nah, mudah tersinggung ini juga sebenarnya paling agak ringan ya. Termasuk benci ya. Benci itu sebenarnya adalah ada unsur kemarahan. Ya. Marah, apalagi sudah sampai permusuhan ya, dendam, menyerang, berkelahi sampai membunuh itu karena ada kemarahan. Iri hati ya, tidak senang orang lain mendapat kesuksesan, menginginkan kesuksesan itu untuk dirinya sendiri, senang kalau melihat orang lain gagal ya. Nah, ini kalau ini ada iri, penyakit iri hati ini juga sebenarnya sudah termuat di dalam Al-Quran sejak zaman Nabi Adam dulu. Ya, Qabil dan Habil itu saling Qabil membunuh Habil itu karena apa? Iri hati ya. Nah, itu cemburu, dengki, suudon sirit ya. Dan itu semua itu sudah dikaji dalam psikologi ya. Hypocrisy, jealousy, jealousy in relationship ya. Ada itu ya. Dan bahkan ada apa apa atau gangguan jiwa khusus tentang orang yang suka apa iri ya, seperti itu. Cinta harta. Nah, ini pelit gitu. Cinta harta itu cinta dunia bisa lebih 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 luasnya lagi. Bakhil, tidak mau berbagi, cinta rakus, serakah. Nah, ini sekarang banyak sekali orang-orang di pejabat-pejabat kita ya. Ini jadi kita tidak berbicara antara individu saja ya. Kita berbicara di level negara kita itu yang suka apa, mengeksploitasi nikel, eksploitasi eh, apa kekayaan-kekayaan Indonesia apa, di Papua, di Morowali, di itu. Wah, itu kan sebenarnya ini persoalannya. Nah, ya. Jadi persoalan gangguan jiwa itu malah di DPR, di pejabat, termasuk di kampus-kampus itu ya, ada juga itu. Mungkin kalau di kampus-kampus itu yang banyak itu penyakit sombong itu ya.
Nah, termasuk saya sendiri, saya seringkali juga mengempreh, apakah saya sudah merasa sombong ya? Nggak terasa kadang-kadang. Ya, mari kita semuanya untuk berintrospeksi. Itu tujuannya ke sana. Sombong, ya. Angku congkak, ponga, takabur jumawane, istilahnya ya. Suka pamer, nah suka dipuji ini, wah. Pujian-pujian itu kadang-kadang apa membuat orang terus terlena itu sehingga merasa hebat ya, merasa diri, merasa bahkan memuji diri sendiri. Ini ujub ya. Ya, ini hati-hati itu memang ya. Kita semakin kita posisi tinggi ya, kita jadi profesor, itu tadi profesor, dokter, macam oke oke. Nah, itu bahaya itu sebenarnya. Jadi saya itu sebenarnya dalam keadaan bahaya. Jangan dikiranya apa aman-aman saja. Enggak. Ya, nah ini setelah menelusuri, ini saya lihat antara DSM 5 dan Dodge saya disease of spiritual heart ya, itu penyakit hati itu ternyata banyak sekali ke relevansinya ya, korelasinya ya. Misalnya ini kecemasan itu juga kemarahan, termasuk apa ini langsung marah-marah ini banyak orang marah di paranoid. Nah, ini paranoid itu merupakan ciri orang apa jealous itu juga paranoid itu. Ya, Siap. antisosial. Oke. Nah, ini jealous, obsesi kompulsif itu juga ada jealousnya. Delusional disorder ini. Mas, semua sudah ada dalam dalam buku saya ini ya. Jadi ada total 44 diagnosis yang ditandai dengan adanya penyakit hati. Marah sombong ada ini. Ini sudah jelas ya. Ini gangguannya apa? Sudah saya cantumkan. Ada borderline personality disorder itu ternyata ini marah banyak, ini bipolar itu juga banyak unsur marahnya. Ya. Depresi itu bahkan ya, ya, ada sebuah artikel depresi itu bukan hanya kesedihan tapi kemarahan yang terpendam itu berubah menjadi kesedihan ya. Nah, apalagi sampai bunuh diri itu ya kan termasuk apa NSSI itu non suicide self harm itu. Nah, ini ahlinya Bu Hasni ini ya. Itu sebenarnya ada unsur kemarahan, kejengkelan terhadap diri sendiri akhirnya nyilet-nyilet, membentur-benturkan kepalanya dan sebagainya itu ya. Itu marah sebenarnya. PTSD juga ada unsur marahnya ya, ya. Nah, menurut Al-Ghazali marah itu sebenarnya penyakit apabila intensitasnya kuat, tidak cepat hilang, frekuensi sering, terpendam menjadi dendam ya. Kalau marah-marah kadang-kadang marah itu mungkin apa tidak sampai kalau hanya sekali dua kali. Kadang-kadang kita marah juga. Saya kemarin juga marah karena ada gini-gini. Tapi terus hilang, ya udah. Saya nggak usah terlalu untuk membela diri ya. Dan marah itu juga bisa jadi keberanian ya. Jealousy ya, ini dengki masing-masing ini. Oke, jadi ini semua sudah tadi saya jelaskan. Kesombongan itu grandius. Orang narsis itu sebenarnya sombong. Jadi kalau orang suka moto dirinya sendiri, selfie-selfie itu barangkali dia itu kan narsis ya. Berarti sebenarnya sombong dia itu. Nah, jadi gangguan jiwa itu sebenarnya di dalamnya itu ada penyebabnya itu sebenarnya unsur penyakit hati sebenarnya di sana. Grandiose delusion ya itu ada. Nah, jadi gangguan jiwa penting tidak dibahas. Oke, penelitian ke depan. Nah, ini saya sudah melakukan penelitian yang kedua ini sebenarnya, tapi belum saya publikasikan. Jadi saya menggali penyakit hati menurut beberapa tokoh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Abu Zaid al-Balkhi, Abdul Qasim al-Qusairi, Abdurrahman bin Hasan, Hamzah Yusuf, Malik Badri ya. Nah, saya berusaha untuk menyusun diagnosis ya, klasifikasi diagnosis penyakit hati. Ya, ini yang ini yang saya sedang menyusun paper ini ya sampai ke depan. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Kita. Tadi yang disampaikan itu memang adanya relate ya, Prof. Karena
perihal penyakit hati itu banyak banget aspek yang kenanya. Bahkan tadi Prof juga menyampaikan hingga perkara lisan juga itu menjadi salah satu pemantik adanya penyakit hati. Bahkan resikonya juga luar biasa ya Prof ya, sampai ada bunuh Ya, diri. Dan mengingat dan melihat juga pada fenomena, bukan fenomena, yang pernah terjadi di beberapa bulan kemarin, ada sebuah kasus yang memang pasti dasarnya adalah perkara lisan, penyakit hati, dan lain sebagainya. Atur nuhun pisan, eh, terima kasih banyak Prof. Subandi, ayahanda kita, disampaikan bagi kita kurang gitu ya, agar nantinya kita bisa bertemu lagi, bisa mendengarkan nasihat dari Prof. Subandi. Banyak ilmu dari Prof itu yang luar biasa. ya. Namun memang daripada tidak longgarnya waktu, jadi kita perlu next ke pembahas yang nantinya akan membahas daripada artikel yang sudah dicantumkan pada judul pada Ngopi Insight pada hari ini gitu. Mungkin mengucapkan terima kasih banyak buat Prof. Semoga eh, kita nanti bisa bertemu secara langsung dan mengaji langsung ke Prof. Subandi. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami. Sami-sami. Hatur nuhun. Terima kasih, Prof. Oke, Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semoga yang disampaikan sama Aida tidak cukup. eh kita lanjut saja ke next agenda kita. Ada dua agenda lagi. Sebenarnya banyak ya. Ada dua agenda lagi. Yang pembahas pertama boleh di-share screen untuk pembacaan CV. Oke. Pembahas pertama ada Bapak Bahril Hidayat, MPC Psikolog. Beliau merupakan dosen tetap di eh, di Fakultas Psikologi Universitas Riau. Eh, secara riwayat pendidikan ada S1 Fakultas Psikologi di UII Yogyakarta tahun 2004. Lulusan S2 Magister Profesi Psikologi, minat utamanya ke arah psikologi klinis. Fakultas Psikologi di UII Yogyakarta. Dan ada riwayat publikasi, ada buku dan jurnal. Di kategori buku, pada tahun 2002, Dialektika Psikologi dan Pandangan Islam. Selanjutnya di tahun 2009 ada Datuk Hitam. Di 2019, The Trends in Islamic Psychology Indonesia, Book Chapter, Research in the Social Scientific Study Religion. Adapun jurnalnya, pada tahun 2020, Forgiveness Among Japanese College Students of Moral Values and Personality Trait. Tahun 2023, Al-Quran and Zikir, Are They Effective to Overcome Anxiety Caused by COVID-19 as a Pandemic Condition? Tahun 2025, pada tahun ini, beliau mempublish satu jurnal lagi, The Development of Virtual Reality Exposure Therapy, dalam kurung VRAT, for Young Adults in Rusia and Indonesia. Masya Allah, ini tahun 2002 saya belum lahir, Pak. Oke, langsung saja. Barangkali Bapak Bahril sudah ada di layar, sudah ada di Zoom kali ini. Sudah, makasih. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tampak bugar ceria dan memang Jumat sangat berkah ini membawa suasana hati yang lebih baik ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu saja pembacaan CV, nanti akan langsung dipaparkan sama pembahas kita oleh Bapak Bahril Hidayat. Kepadanya dipersilahkan Bapak. Mangga. Baik, terima kasih Armando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamualaikum Muhammad. Ini satu kehormatan ya dan satu kebanggaan juga untuk saya
hari ini bisa bertemu dengan Prof. Subandi, kemudian juga ada Bapak Fuad. Kedua beliau ini adalah guru saya, orang tua saya. Prof. Subandi, izin Prof. Mangga, silakan. Alhamdulillah lama nggak ketemu ini Pak Ariel itu ya. Iya Prof. Terakhir ketemu waktu Prof. Subandi ke Pekanbaru yang di Iya, 2020 sebelum COVID sebelum ya Prof ya. COVID ya, gitu ya. Masya Allah. Ya, udah lama sekali. Ya, jadi perlu teman-teman mahasiswa ketahui juga yang dari Imam Mufti maupun Bapak Ibu semua, Prof. Subandi, kemudian Pak Fuad Nasori itu adalah guru saya, kemudian juga orang tua saya, sahabat juga kalau apa namanya bentuk apa namanya hubungan yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun ya, karena memang saya belajar pertama itu dengan beliau berdua di tahun 90-an itu. Itu jangan-jangan Armando belum lahir, Armando. Belum, Bapak. Oke. Baik. Jadi mungkin hari ini saya cenderung untuk memberikan mungkin bukan bedah artikel ya, lebih kepada karena ada langsung dari Pak Subandi hadir hari ini, saya saya berharap itu bisa memberikan semacam nanti koreksi Prof kalau seandainya ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca, tetapi saya berusaha untuk mengekstrak dan meresensi artikel penelitian yang dipublish oleh Prof. Subandi dan ternyata penulis keduanya dari Turki tadi yang disampaikan oleh Pak Subandi dan yang penulis ketiganya dari Indonesia. Dan ini terus terang sudah pernah dibagikan di grup WhatsApp, kalau saya tidak salah di grup WhatsApp API ya Prof. Waktu awal-awal terbit tahun 2023. Tentu saja kita banyak belajar ya dari artikel ini, karena sebenarnya dalam karya-karya klasik Islam itu banyak sekali membahas tentang kondisi-kondisi perilaku manusia, baik dari segi kerohanian ya atau aspek psikologis maupun dari aspek perilaku. Nah, yang paling menarik sebenarnya dari artikel ini yang disusun oleh Prof. Subandi dan kawan-kawan itu memasuki semacam wilayah diagnostik. Jadi mencari dan menemukan celah atau literatur gap atau theoretical gap yang selama ini jarang disasar oleh artikel-artikel yang bersifat entah itu riset kuantitatif atau itu kualitatif ataupun literatur review yang memasuki wilayah kajian pada diagnostik. Nah, tentu ini sangat berkontribusi kepada kajian keilmuan di bidang khususnya ya di psikologi abnormal, kemudian di cabang psikologi abnormal itu ada namanya psikopatologi. Nah, ini tentu menjadi suatu konsep yang sangat kuat buat kita. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Subandi, sebenarnya karya klasik yang diangkat itu merupakan karya dari Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin ya. Jadi secara sepintas tentang riwayat hidup dari Al-Ghazali ini, beliau itu diperkirakan lahir tahun 450 Hijriah dan kemudian meninggal di 505 Hijriah. Sedangkan karya Ihya Ulumuddin ini diperkirakan terbit di 489 Hijriah. Jadi ketika beliau berumur 39-40 tahun, mungkin ada semacam ada referensi menyebutkan ada semacam konflik di dalam diri beliau antara karena sebelum mempelajari filsafat, kemudian berbagai pemikiran filsafat yang waktu itu sangat gencar dan tasawuf yang sangat gencar, mungkin itu pemicu kenapa beliau mundur dari rektor dan belajar lagi mencari titik tengah antara filsafat dan tasawuf atau sufi. Nah, karya Ihya Ulumuddin ini saya baca beberapa referensi, ternyata produk dari proses refleksi dirinya tadi yang disampaikan oleh Prof. Subandi, sampai akhirnya beliau mengundurkan diri jadi rektor di Universitas An-Nizamiyah itu, kemudian belajar kepada mursyid untuk kemudian betul-betul secara empirik menjadi pelaku sufi yang kemudian menuliskan hasil refleksinya
dalam bentuk karya-karya ilmiah, termasuk dalamnya Ihya Ulumuddin. Yang jadi masuk kepada artikel yang ditulis oleh Prof. Subandi, sebenarnya secara umum ringkasan dari atau resume dari artikel ini, seperti yang disampaikan di awal itu, ada istilah baru yang kita kenali, yaitu DOTS, yaitu akronim dari Disease of the Spiritual Heart. Jadi meskipun ini nanti menarik ini, penggunaan istilah disease ini umumnya digunakan pada gangguan medikal tertentu. Apakah nanti ini maksud dari Prof. Subandi dan teman-teman penulis ini mengarahkan kepada organ kalbu, ya, yang walaupun kalbu itu sendiri masih sebagian mengatakan itu adalah di fungsi organ otak, sebagian adalah di jantung gitu. Dan saya yakin pemilihan istilah ini bukan sekedar random atau sembarangan gitu. Tapi istilah disease ini saya yakin menjadi pijakan awal sebenarnya berbagai kondisi-kondisi psikopatologis yang terjadi, yang nanti dalam 6 aspek dijelaskan dalam artikel ini, sedikit banyaknya mesti berkaitan dengan organ dalam tubuh manusia, entah itu di otak atau di kolbu yang masih kita pelajari bersama, atau di dada. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, sebenarnya bagaimana artikel ini membawa kita kepada suatu pemikiran baru, karya klasik dari Ihya Ulumuddin itu bisa mengajarkan ya, kepada kita, walaupun sudah 1000 tahun, tetapi masih relevan hingga sekarang, tentang bagaimana mengenali dan mengidentifikasi diagnosis gangguan mental. Khususnya kalau di dalam hal ini referensi yang dirujuk adalah DSM yang edisi kelima The Revised. Kalau saya tidak salah 2022 yang The Revised ini. Pada artikel ini sebenarnya menggunakan langkah-langkah analisis kualitatif yang itu kemudian menggunakan studi pada literatur. Ini 2 literatur utama, Ghazali dan DSM-5. Ini tentu menarik buat kita ya, karena jarang sekali artikel-artikel atau hasil studi itu mengintegrasikan hasil pemikiran dari keislaman maupun dari psikologi. Walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Subandi, sebenarnya DSM itu adalah rujukan dari psikologi atau sebenarnya psikiatri. Jadi ini memang agak bergesekan ya, walaupun kita memang merujuk itu sebagai pedoman untuk klasifikasi diagnosis gangguan mental. Mungkin next. Nah, jadi dalam artikel ini ada beberapa temuan utama yang menjadi referensi baru untuk kita. Ada 6 kategorisasi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Subandi juga, bahwa ada 6 kategori dari DOTS ini, yaitu Disease of the Spiritual kemudian juga Evil of Tongue ya, atau penyakit lisan atau bahaya lisan ya. Kemudian ada aspek yang ketiga atau kategori yang ketiga itu anger atau bahasa Arabnya ghadab ya. Kemudian kategori yang keempat itu ada envy ya, atau jealousy, atau dalam bahasa Arabnya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menggunakan istilah has. Nah, sedangkan kategori kelima dan keenam itu adalah greed for wealth dan arrogance atau arogansi. Nah, ini dekat dengan penyakit tamak dan kibir. Nah, arogansi ini dari tingkat yang paling besar itu dalam sudut pandang psikologi Islam, itu yang paling tinggi itu adalah takabur ya, menyombongkan diri, sedangkan yang paling rendah itu adalah ujub dan sum'ah, karena itu wilayahnya di hati. Nah, ujian-ujian yang biasanya kayak kita para akademisi, adik-adik dan teman-teman mahasiswa ini kan ilmuwan semua. Semakin kita berilmu, kita diuji dengan pengetahuan yang tinggi, itu sangat riskan terkena penyakit hati, itu minimal ujub dan sum'ah. Nah, jadi pada temuan artikel ini, yang disampaikan dalam artikel ini ada kriteria primer. Ternyata dalam diagnosis DSM-5 ini ada 31 diagnosis yang bisa ditemukan
9 diagnosis dan ada 2 kategori sekaligus yang ternyata memenuhi 4 diagnosis lain. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Subandi dan juga tadi dari Armando bahwa dari DOTS ini dari sekian banyak kategorisasi F00 sampai F99 dalam DSM-5 ini ternyata ada 41 diagnosis yang memiliki kesamaan dari Ihya Ulumuddin dan DSM. Baik. Kemudian dari 41 ini ada satu yang menonjol atau yang paling dominan itu adalah anger, kemarahan. Karena sebenarnya kemarahan ini baik tadi sudah sampai kemudian mendongkol, itu yang tingkat paling rendah sampai kepada permusuhan dan mengarah kepada tindakan fisik. Misalnya pembunuhan itu berangkat dari penyakit hati yang berasal dari kemarahan atau anger ini. Nah, dalam istilah Ihya Ulumuddin itu adalah ghadab dan ini yang paling banyak muncul di 41 kriteria diagnosis. Kemudian dari artikel ini teman-teman semua itu ada setidaknya 3 novelty dan kelebihan dari artikel Prof. Subandi dan kawan-kawan. Itu temuan konseptual yang kuat khususnya dalam topik diagnostik. Karena artikel ini mengisi kesenjangan atau celah dalam literatur atau literatur gap. Karena dalam penelitian itu ada setidaknya itu TPEC PM. Saya sering menggunakan istilah itu TPEC PM. Theoretical gap, evidence gaps, kemudian population and empirical atau evidence gaps, kemudian knowledge gap dan practical knowledge gap. Nah, jadi artikel ini lebih kepada literatur gap atau theoretical gap. Karena sebenarnya psikopatologi modern dan literatur klasik Islam ini sangat jarang untuk dicari celah literaturnya. Khususnya topik pembahasan diagnostik. Karena artikel ini membahas bagaimana ternyata literatur keislaman klasik, khususnya Ihya Ulumuddin ini memiliki kesamaan diagnostik dengan DSM-5. Kemudian yang kedua, dari temuan konseptual diagnostik yang kuat ini juga studi ini memperluas kajian epistemologis ya. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada 3 cabang yang dikaji, yaitu ontologi, memperoleh pengetahuan tentang penegakan diagnostik tidak hanya mengandalkan DSM, tapi juga bisa merujuk kepada novel dan artikel yang atau oleh Dodds. Temuan bahwa anger sebagai Dodds muncul dalam 22 diagnostik secara di DSM-5 The Revise ini itu memperkuat gagasan bahwa kemarahan atau anger merupakan gejala transdiagnostik. Artinya baik itu di dalam DSM maupun di dalam referensi lain, ya, sebut saja Ihya Ulumuddin, itu bisa menjadi satu cross check atau lintas referensi dalam mendiagnostik berbagai indikasi gangguan perilaku atau mental. Sehingga itu bisa menjadi titik temu pemikiran klasik dari Al-Ghazali maupun kerangka klinis kontemporer. Jadi kita tidak melulu menjadikan rujukan ilmu barat dalam hal ini DSM sebagai satu-satunya rujuk, tapi juga dari literatur keislaman juga bisa kita jadikan rujukan dalam mengenali dan menegakkan diagnostik gangguan mental atau logis ya. Penggunaan istilah Arab tadi ada ghadab, ada tamah, ada kemudian anger, lain juga digunakan dalam artikel ini. Jadi kita tidak ke barat-baratan
sedikit-sedikit kita ini sekarang ini apa-apa bahasa Inggris dan apa ya, melupakan ini langsung dibahas. Dan itu serius filosofi langsung asli akan meminimalisir kekeliruan penerjemahan bahasa atau satu kata, sehingga medan makna dari kata tersebut bisa kita tangkap secara utuh dengan menelusuri langsung kepada sumber primer. Nah, ini akan memperkaya kajian interdisipliner juga ya, antara bidang ilmu teologi Islam, sufisme, psikologi klinis maupun psikiatri dalam memahami diagnostik psikopatologi. Sekali lagi, psikopatologi itu merupakan sub kajian dari psikologi abnormal. Jadi pohon besarnya itu adalah psikologi abnormal. Sedangkan kalau topik diagnostik yang ada dalam DSM, oke, waktu 3 menit lagi, terima kasih sudah diingatkan. Itu merupakan kajian yang didapatkan dari psikopatologi, dari psikologi abnormal, walaupun pohon besarnya adalah abnormal. Nah, saya mencatat ada setidaknya 3 implikasi temuan. Yang pertama ini adalah implikasi teoritis ya, bahwa yang pertama DOTS atau disease of the spiritual heart ini merupakan konsep diagnostik psikopatologi yang sangat relevan dalam psikologi klinis. Jadi tidak sekedar kita, sekali lagi saya sampaikan, mengandalkan DSM, ya. Apalagi di Indonesia dalam hal ini kita Muslim ya, dari 240 juta jumlah warga negara atau masyarakat Indonesia sekarang ini sekitar 85% adalah Muslim. Nanti ini tentu menjadi sebuah rujukan yang sangat relevan dalam penegakan diagnostik. Dan temuan ini juga membuka peluang membangun kerangka teori psikopatologi berbasis nilai Islam yang itu sebenarnya kompatibel dengan DSM dalam konteks kebudayaan dan kearifan lokal di Indonesia, tanpa mengabaikan agama lain, tanpa artinya mengesampingkan agama lain. Dalam hal ini kita berusaha memfokuskan kebutuhan diagnostik untuk masyarakat Muslim. Kemudian implikasi teoritis yang kedua adalah ini artikel ini memberikan satu perspektif tentang integrasi kajian moral spiritual, khususnya dalam memahami gejala klinis. Jadi gejala klinis yang muncul itu tidak hanya dipahami secara ilmiah dari referensi DSM, tetapi bagaimana nilai-nilai moral yang tercantum dalam, kita sebut saja religiusitas maupun spiritualitas ya, karena antara religiusitas dan spiritualitas itu kajian ilmiahnya sangat beririsan. Itu bisa menjadi satu inspirasi bagi kita untuk mengembangkan pendekatan biopsikospiritual. Jadi tidak hanya biopsikologik, ya, tapi juga secara biologis, secara psikologis dan spiritual masuk dalam satu pemahaman yang yang terakhir ini. Next. Yang ketiga adalah implikasi pendidikan dan riset. Artikel ini atau hasil studi ini bermanfaat untuk menjadi sebuah referensi belajar bagi mahasiswa di tingkat S1, S2, S3. Kemudian juga bisa menjadi pembuka jalur riset. Tadi Pak Subandi sudah mengatakan akan melanjutkan dengan karya Ibnu Taimiyah, kemudian ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lain. Khususnya nanti ke dalam subtopik tentang diagnostik modern yang menjadi salah satu kajian utama dalam psikopatologi. Mungkin itu, terima kasih sudah mengingatkan 2 kali, dan karena ini Jumatan juga ya. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa yang disampaikan sama Pak Bahril. Sangat luar karena bersinggungan daripada yang dipantik juga sama Prof. Subandi. Jadi sebuah reminder juga buat saya pribadi, mungkin bisa mungkin juga jadi reminder buat
Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwasanya kita pun yang mengkaji dan membaca itu juga sebagai salah satu kemungkinan besar bahwasanya kita juga apa namanya kena daripada penyakit hati itu. Dan yang tadi di notis juga bahwasannya dari yang telah dikaji dan dirangkum ternyata yang paling dominan adalah marah ya Bapak ya. Dan marah itu memang sangat komplikatif yang bisa masuk ke ranah mana saja, entah itu jadi mukul, entah itu jadi ngedumel, entah itu berbicara kasar, bertindak yang tidak-tidak gitu ya Bapak ya. Nah, adapun ya eh, marah-marah yang positif ya diem dan ya dan sebagainya gitu. Mungkin dirasa sebenarnya belum cukup ya Pak ya. Saya juga masih pengen menggali terus. Namun kita waktu yang tidak longgar, jadi kita bisa next dari POV atau sudut pandang dari pembahasan berikutnya. Mungkin terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih dan mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Mas Mbak Akang Teteh sekalian semua bagi yang ingin bertanya, yang ingin semua jadi keluarkan yang ada di kepala, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, boleh bisa dibuka di room saya bagi kalian untuk bertanya, untuk menyampaikan atau mungkin berkeluh kesah tentang psikologi Islam itu seperti apa dan lain sebagainya. Bebaslah, mangga, monggo, mangga, dipersilahkan. Nah gitu. Mungkin itu aja Baik, terima kasih. tentang CV dari pembahas kedua. Boleh untuk ditampilkan teman-teman panitia. Oke. Oke, untuk CV dari pembahas kedua bernama Bu Dr. Piasniwati, MA Psikolog, merupakan psikolog yang berpengalaman 25 tahun sejak tahun 2000. Masya Allah, saya belum lahir, Bu. Beliau merupakan founder Biro Psikologi Metamorfosa Yogyakarta. Beliau juga merupakan dosen, psikolog, hipnoterapis, trainer, dan narasumber tingkat nasional. Jadi dari tadi pemateri oleh Prof. Subhandi, pembahas pertama sama Pak Bahril, ini juga nggak kalah kerennya, Masya Allah kan. Beliau berpendidikan S1 di UGM, lulusnya tahun 1998, pendidikan profesi di UGM juga tahun 2000, Magister S2 di tahun 2014, doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2024, dan juga merupakan mahasiswi santri Mahat Ad-Dakwah Masjid Mardiyah lulus tahun 1997. Adapun profil dari pekerjaannya, yang pertama pada tahun 2002 hingga 2004 itu sebagai Direktur Pusat Psikologi Terapan UII. eh yang berikutnya ada Psikolog Biro Psikologi Metamorfosat sejak tahun 2010. Dosen dan psikolog UIN Suka Jogja sejak tahun 2005. Associate Trainer dan Tenaga Ahli Jogja Family Center sejak tahun 2019. Adapun pengalaman Majelis Etik HIMSI Yogyakarta sejak tahun 2025 tahun ini. Founder Biro Psikologi Metamorfosa tahun 2009. Adapun beliau berkecimpung juga di API, di Asosiasi Psikologi Islam. Yang pertama ada Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat tahun 2015 hingga 2019, anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020 hingga 2024, Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat tahun 2025 hingga 2029. Selanjutnya yang terakhir ada Kepala Divisi Pengembangan SDM Organisasi Muslimat Yogyakarta di 2024 hingga 2026. Oke, mungkin barangkali Bu Dokter Pihas sudah ada di ruang meet.
Ya, Assalamualaikum Mas Armando. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu sehat? Khair, Alhamdulillah sehat. Sepertinya Suara, sangat semangat banget ini ya, Masya Allah. suara saya sudah sudah dihantarkan dengan sangat hangat ya, dan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita semua sayangi, Ayahanda Profesor Subandi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Masya Sejak Allah. jadi dokter belum ketemu. Masya Allah. Makanya happy banget, Prof. Iya. Bisa meskipun daring ini ya. Soalnya udah gak sabar ketemu karena rencana awalnya kan bulan lalu ya, Prof. Iya. Iya. Tapi ya begitu ya, beliau dibutuhkan dunia ya, jadi keliling dunia. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari dunia beliau ya hari ini. Amin. Matur nuwun, Prof. Masya Allah. Beliau guru saya sejak tahun 93 ya. Jadi dan bahagia sekali bisa tetap belajar dan mendapatkan berkah berlimpah ilmu dan hikmah, saya kira ya, dari beliau. 93 itu saya ingat sekali, Prof. Bandi waktu ngajar psikologi agama itu ya. Jadi Masya Allah itu tahun berapa ya? Itu 95 Pak. Iya. 95 kelihatannya atau 94 ya Prof ya. Jadi saya ingat Prof tuh kasih stimulus gini, tuliskan pengalaman keberagamaan Anda gitu. Wah, ternyata stimulus sederhana itu benar-benar menghadirkan insight luar biasa. Sampai saya menyimpulkan, oh ternyata pengalaman hidup saya itu nggak ada ya yang benar-benar nggak relate sama agama gitu. Jadi melihat agama dalam bentuk yang sangat sangat asik lah ketika itu ya, bersama beliau gitu. Terus S2 saya ingat S2 itu tugas dari beliau itu untuk buat psikopatologi berbasis budaya. Dan saat itu saya ngambil tema Laila Majnun. Mungkin Mas udah ini ada Mbak Lisa ini teman saya sekolah nih. Jadi saya mengkaji bagaimana kegilaannya Majnun itu dalam perspektif budaya gitu ya. Wah, itu ya seperti biasa ya, Prof. Bandi itu guru kami tidak hanya dalam konteks belajar akademik, tapi juga belajar dari attitude dan support dari beliau ya. Itu yang luar biasa. Saya tahu tulisan saya waktu itu pasti masih jauh dari harapan ya, tapi saya dapat pujian itu sampai sekarang masih hangat rasanya ya. Alhamdulillah. Makanya ketika doktoral saya tidak segan-segan ya, walaupun kuliah di UIN Jakarta, saya ngotot sama Kaprodi yang sekarang jadi rektor UIN ya, Kaprodi dokter waktu itu, Prof. Asep, untuk minta agar beliau jadi promotor kedua saya. Masya Allah. Kenapa kamu cari jauh-jauh? Saya bilang saya butuh guru besar psikologi klinis gitu, karena tema saya tahu saya punya banyak guru psikologi Islam di sini gitu. Dan saya punya guru besar psikologi Islam di Gajah. Wah, itu dah Prof. Asep udah nggak bisa lagi nawar ya. Masya Allah, syukron Prof. Masya Allah. Dan ini guru kita Pak Fuad ya, Kalam Institut itu kayaknya itu sejak saya kuliah
Diambil dari Jadi jurnal apa? Kalam itu. iya, oh itu ya. Jadi kalam itu bagi saya itu bukan sesuatu yang baru karena sejak saya welcome gitu ya di Fakultas Psikologi UGM itu sudah ada kalam gitu. Dan inilah beliau ini adalah founder apa ya? Bergerak. Banyak Ini hal lah ya. co-foundernya itu. Ada Oh, foundernya itu yang gitu. Founder foundernya saya. ya temanmu itu. Oh, jadi Bu Rahmi ya, Masya Allah. Yang Nah, punya jadi ide dia yang punya ide. ada sekali, Masya Allah. Nah, inilah Pak Sutri, psikolog Muslim yang luar biasa kolaborasinya ya, dan banyak tulisan beliau juga kolaborasi sama Bu Rahmi. Saya kenalkan banyak sekali mahasiswa saya hadir, Prof. Alhamdulillah. Bandi, Pak Fuad, karena saya wajibkan, karena kebetulan ngajar psikologi tasawuf ya, anak-anak. Jadi lebih dari 100 mahasiswa saya wajib hadir karena saya ingin mereka belajar Wah. langsung dari guru-guru saya gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah. Matur nuwun sekali. Dan Mas Bahril, kita ketemu lagi ya. Mas Bahril tuh saya ingat sekali baca buku Mas Bahril, apa itu Mas Bahril yang kisah apa? Batu hitam itu. Ya, satunya Oh, yang aku tahu Ar-Rahman. Oh, Aku bukan. tahu Yang memoir? aku gila ya. Ya. Masya Allah. Jadi, aku tahu aku gila itu berkesan sekali ya. Bagaimana refleksi Mas Bahril itu ya. Saya kira hangat banget ya hari ini. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat. Baik, saya kayaknya nggak punya pretensi untuk apa namanya bahas-bahas ya. karena udah apa namanya clear dan sangat apa namanya mudah untuk dipahami ya. Beruntung sekali kita, sekalipun temanya berat tuh, tapi cukup mudah untuk dikunyah, Prof. Bandi. Tulisan Prof di situ ya. Karenanya saya mungkin karena waktunya sedikit sekali, saya langsung share aja apa yang saya lakukan atau apa yang sudah kami kerjakan untuk mensyukuri artikel Prof. Jadi kebetulan saya sudah syukuran duluan, Prof. Jadi Biasa. izin G, Mas G. Jadi teman-teman semua, saya juga ucapkan terima kasih ya buat mahasiswa yang hadir. Kita semua sudah sempat merayakan artikel Prof. Bandi gitu di pekan-pekan terakhir di psikologi Mas Bahril gitu ya. Nanti masih akan ada tanya jawab. Saya akan langsung lari ke sini karena waktu terbatas. Nah, ini qadarullah ini Prof. Takdir baik ini Prof. Jadi bertemu ini Allah yang menyusun timeline-nya. Pernah November, Oktober ke November saya gas Prof. Jadi ini sempat ya, saya sempat. Dan memang sudah ada dalam rencana karena salah satu materi pokok di psikologi tasawuf itu penyakit hati. Nanti kami akan lanjut dengan materi pokok obat penyakit hati. Nah, ini kalau bisa Prof. Bandi datang lagi. Jadi untuk tazkiyatun nafsnya gitu ya. Jadi apa yang kami kerjakan ya bersama 4 kelas tasawuf, psikologi tasawuf di Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga adalah saya ajak teman-teman Gen Z ya ini ya. Kalau kita sedikit merefleksikan tuh kan kondisi sekarang itu kayak gimana ya Prof? Kayak puncak krisis mental gitu nggak sih Prof ya? Di era digital saat ini gitu ya, di mana yang populasi paling menderita tanda petik ya, paling menderita yang menjadi highlight apa ya mungkin konteks isu kesehatan mental saat ini itu generasi muda gitu ya. NIAMS kemarin juga sudah dirilis di Kemenkes ya, risetnya beberapa universitas, termasuk Bloomberg ya, kemudian Psikologi Gajah Mada, dan beberapa yang lain, yang kemudian dirilis di hasil risetnya NIAMS itu National Health Survey gitu ya. National Indonesian Adolescents Mental Health Survey. Jadi dengan populasi remaja di Indonesia itu kan di capture ya, ditemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami problem psikologis dan 1 mengalami order
Saya rasa ini semacam apa ya, puncak krisis mental ya, di konteks kini gitu ya. Dan eh, data itu dikumpulkan sejak 2018 sampai 2021 ya. Nanti silakan dilihat ya hasilnya. NIAMS yang dirilis 2023 ya. Nah, kayaknya gitu, kayaknya ya, nggak cukup para ilmuwan psikologi atau psikiatri atau apalah bekerja sendiri ya untuk menjawab tantangan ini gitu ya. Narasi psikologi Islam, narasi psikologi agama, narasi spiritual ya, narasi budaya, mungkin juga antropologi dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana saat ini kita perlu bergandengan tangan ya, berbelas asih terhadap penderitaan yang saya kira ada di puncak ya, karena dibanding dengan sebelum pandemi itu beberapa literatur mengatakan memang ini tuh ekstrim ya, bisa sampai di Amerika itu saya sempat mencatat peningkatan pasca pandemi isu mental, khususnya gangguan mental umum seperti depresi, anxiety ya, itu sampai 400% lonjakannya gitu. Ya, artinya hadirnya artikel Prof. Bandi ini seperti oase lah ya. Kita kayak apa ya, ya Allah, apalagi nih yang bisa kita kerjakan, dari mana, bagaimana gitu ya. Saya kira konsep-konsep psikologi ya, khususnya psikoterapi ya, intervensi psikologi ini sudah luar biasa deras ya, menghadirkan apa alternatif-alternatif untuk memulihkan gitu ya, untuk memprevensi dan lain sebagainya. Nah, menarik bahwa yang Prof sampaikan melalui artikel ini, kalau tadi dinotis sama Mas Bahril, selama ini tuh fokus lebih mudah kita temukan fokusnya itu pada kajian psikoterapi Islam. Tapi kajian diagnosis atau psikopatologi Islam ini agak kosong. Apalagi dari insan psikologi. Mungkin kalau dari insan Islamic Studies, saya kira masih perlu kita lihat ya berapa rimbun gitu. Tapi dari insan psikologi, saya kira ini masih ruang yang kosong. Jadi matur nuwun sangat, Prof. Ya. Dan artinya begini, kalau kita ngomong soal fenomena ya, realitas kekinian ya, di mana gangguan mental, isu mental itu seperti berlari gitu ya, deras ya, cepat sekali, hampir nggak terkejar ya lonjakannya. Maka mungkin pemahaman terhadap etiologi atau pemahaman terhadap psikopatologi ya atau diagnosis itu menjadi krusial sebelum kita lari-lari ke intervensi gitu. Ya, saya kira melengkapi pemahaman tentang etiologi atau sebab sakit ya, termasuk Prof. Bandi mengatakan bahwa ini tuh temuan beliau ini bisa menjadi predisposisi gangguan mental. Paham saya gitu ya, Prof ya. Jadi simptom-simptom penyakit hati itu bisa memprediksi ya, ketika dia terlambat lah sebutlah ya diberi perhatian, maka akumulasi ini bisa menghadirkan sindrom penyakit hati gitu. Nah, ini kan menarik ya. Dan Masya Allah gitu, kita itu juga perlu Prof gitu untuk lebih pede ya, Prof ya. Ya kalangan psikologi itu lebih percaya diri gitu untuk karena saya percaya sekali ya, murid-murid Prof Bandi itu banyak yang punya keyakinan bahwa integrasi psikologi dan Islam nah ya, dan kita butuh sekali dukungan guru-guru kita ya, literatur yang memperkuat keyakinan kita gitu, sehingga keyakinan ini tuh bertemu dengan ruang yang lebih realistis ya untuk kita terus bicarakan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Kalam Institute ya next bisa lanjut ya ngadain kajian ini. Tadi saya dengar dari Pak Fuad kita akan lanjut itu. Nah, ini yang kami kerjakan. Jadi salah satu keprihatinan Bu Hasni itu, dan ini sering saya bagikan di kelas-kelas ya bersama anak-anak saya. Ini yang hadir sekarang ini apa namanya, ada Salma, ada Lina, ada siapa lagi ini, Raffi, ya, ada
ada Hmm. apa namanya Mbak Rahma, ada Saula ya, itu semuanya itu ya. Kami kemudian ngobrol Prof. Bagaimana di psikologi tasawuf itu kita eh, apa ya membumi lah gitu ya, menyapa problem-problem real yang sudah ditunjuk oleh banyak hasil riset sehingga nggak jadi kajian di ruang kosong gitu ya. Nah, lalu ini yang kami lakukan. Salah satu yang coba lah untuk kita lakukan. Jadi mahasiswa ini kita kenalkan atau bukan dikenalkan ya, eh, eh, di- dibangun awareness-nya tentang isu Hmm. psikologis Gen Z. Ada 12 yang kita angkat isu itu, Hmm. Prof. Ada overthinking, adiksi game online, adiksi sosmed, adiksi smartphone, FOMO, dan lain-lain, Prof. Ada Oh. ada Oke, apa oke. namanya? Kemudian mahasiswa melakukan refleksi, isu mana yang paling relate dengan pengalaman pribadi mereka. Wah, ini kami rayakan, Prof. Jadi teman-teman ya, anak-anak saya yang luar biasa ini kemudian merefleksikan, oh overthinkingnya, adiksi sosmednya, dan lain-lain. Nah, setelah itu kami perkenalkan dengan konsep DOTS, 6 kategori dan 40 subkonsep yang Prof sampaikan. Saya juga mention asisten saya ya yang banyak sekali menyempurnakan proses belajar kami ini, ada Mbak Tifal hadir ya, Mbak Tifal ya. Alhamdulillah sudah dapat LOE di mana Tifal ya, untuk di Inggris ya. Mohon doanya Prof. Beliau mau coba PDP di Februari nanti. Dan Allah rizkikan. Nah, kemudian setelah diperkenalkan dengan konsep DOTS, ini saya minta mahasiswa memetakan keterkaitan isu Gen Z itu dengan DOTS, Prof. Jadi menurut mahasiswa ini ada nggak sih hubungan atau dugaan ada pola tertentu antara isu yang dialami ini dengan DOTS itu? Penyakit hati Al-Ghazali yang 6 kategori dan 40 subkonsep. Nah, proses ini saya harapkan bisa membantu mahasiswa memahami kondisi hati spiritual di balik perilaku dan masalah psikologis kontemporer. Nah, ini kami lakukan ini ya. Ini saya sebelum dicolek sama moderator tinggal sekian menit. Saya langsung ke sini ya. Ya, temuan awal kami ini masih jalan ya. Kami jalan sekitar berapa ya, Nak ya? 3 pekan ya. Nah, DOTS yang paling banyak dilaporkan oleh mahasiswa yang relevan dengan problem psikologis Gen Z ini, Prof. Itu ada syahwah, ghaflah, hasad, suuzon, tamak, dan ujub. Nah, ini banyak sekali ada datanya ya. Nanti kalau dibutuhkan kita mau diskusi, mungkin kalau Mbak Tifal ada di sini, nanti data mentahnya bisa. Ini sementara ini baru laporan dari sekitar 77 subjek, Prof. Saya masih menunggu separuhnya lagi gitu. Kemudian problem psikologis Gen Z yang paling banyak dilaporkan ya overthinking, adiksi smartphone, kecemasan bergaul, perbandingan sosial, quarter life crisis, short attention span. Nah, ini ya, Masya Allah, ternyata menarik, Prof. Ini syahwah ini paling banyak dilaporkan berkaitan dengan adiksi smartphone, Prof. Ya ini sorry, adiksi smartphone. Lalu ini dengan suuzon, Prof ya. Greed, gluttony, longing, tomak ya, tomak. Lalu ada ujub, ini dengan kecemasan bergaul. Nah, meskipun ini belum mencakup keseluruhan ya, 6 kategori utama DOTS ditemukan berkaitan dengan 12 problem psikologis Gen Z. Nah, dia saya mencatat ketika Prof. Bandi tadi sempat mengatakan bahwa ini tuh bukan hanya isu. Setuju, Prof. Ya, karena saya ingat kalau Prof. Mujib itu bilang psikoterapi Islam itu hadir bukan untuk ngobatin, tapi untuk mengembangkan. Artinya juga
bahwa kajian Prof ini adalah bentuk prevensi gitu, agar kita bisa menekan ya predisposisi menuju gangguan mental itu jangan sampai manifest gitu loh. Dan ini happy banget gitu dapat stimulus seperti ini gitu. Dan ternyata cukup relate ya, cukup realistis untuk dicatat oleh anak-anak muda bahwa boleh jadi ada hubungan dengan hal-hal ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan jazakumullahu khairan, Prof. Alhamdulillah, luar Ya, biasa. ini juga bisa menjadi apa ya, ruang inovasi bagi kami untuk mengembangkan kurikulum di Prodi Psikologi UIN, Prof, di PTKIN ya, Prof ya. Sehingga narasi apa psikologi itu bisa cukup kuat gitu mewarnai narasi Islamic Study, kita bisa lebih lebih inilah lebih asik lah Prof belajarnya gitu. Nah, eh, eh, Prof kira memberikan kontribusi luar biasa ya untuk pengembangan psikopatologi Islam, membuka ruang ya untuk diskusi ilmiah antara tasawuf dan psikologi klinis modern. DOTS dapat dipahami sebagai predisposing factors ya Prof ya, prekondisi dari banyak gejala psikologis dan artinya kita bisa ya di banyak implikasi ya. Mungkin termasuk pendidikan keluarga ya nanti ya. Gimana kita bisa mengemas ya intervensi atau pencegahan perilaku atau penyakit hati itu sejak dini ya, melalui proses yang suportif ya, yang proses yang kondusif, yang ya termasuk deliver yang lebih psikologis lah mungkin. Tunjukkan relevansi ini Prof. DOTS dalam konteks problem psikologi ya, pola yang bahwa dinamika batin yang dijelaskan Al-Ghazali masih dalam psikologi. Jadi tadi kalau Prof tadi mengatakan ini pertanyaan Prof waktu di Turki kira-kira masih relevan nggak saat ini gitu ya Prof ya? Iya. Sangat relevan Prof. Jadi udah mulai apa ya Prof ya bentuk bentuk salah satu suara keras dari saya mengembangkan apa namanya DSM versi psikologi Islam ya Prof ya. Ya, Saya baca bisa. seperti itu. Itu mudah-mudahan akan menemukan ijabahnya. Amin, amin, amin. Dan mungkin sedikit masih ada waktu nggak Mas? Halo, Masih Ibu, satu berapa menit menit? lagi. Satu Oh, menit satu lagi. menit. 1 menit. Oke, kalau 1 menit saya lari sini sebentar. Nah, Hmm. nah ini ya. Eh, ya mungkin bukan catatan yang izin ya Prof ya. Ini kok kayak kayak anu ya Mangga, Prof ya. mangga, mangga. Ini sudah di-mention oleh Prof sendiri sebenarnya di artikel ya bahwa ada sisi yang perlu dikuatkan yaitu ya apa namanya sumber datanya itu kan buku Ihya Ulumuddin bahasa Inggris ya Pak. Betul, 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 Eh, betul. eh, English version gitu. Saya setuju dengan apa yang Prof catat sebagai kelemahan itu dan mungkin bisa direkomendasikan untuk riset yang seperti Prof sarankan agar menunjuk pada sumber asli dan artinya ini anak-anak ini termasuk saya sampaikan ke anak-anak di ruang belajar kami karena mereka ini juga mohon doa Prof talent-talent yang ada yang hafizoh gitu ya ada santri-santri ya Ibu tuh berharap agar ilmu mereka di psikologi itu kepake gitu ya. Terus kalian membantu untuk apa mengkaji makna asli dari kitab asli. Jadi eh eh, misalnya ini ya pendekatan jadi makna istilah ya Prof ya. Kadang sangat halus ya Prof. Jadi ketika diambil dari kitab aslinya Al-Ghazali, mungkin eh, kita akan menemukan makna yang lebih spesifik gitu ya Prof ya. Makna yang lebih spesifik berdasarkan akar kata bahasa Arab itu sendiri ya. Karena eh, saya nggak tahu itu evil itu ya diterjemahkan dari
az-Zomma gitu ya. Proses penerjemahan ini kan juga mungkin menarik untuk dikaji ya Prof ya, translasinya gitu. Nah, kemudian ini contoh ya mungkin ya, sebentar maaf ya kalau kurang sistematis. Ini di kitab aslinya kelihatan nggak ya? Jadi di Arabnya itu ada 10 chapter ya Prof ya. Nah, di chapter 6 ini ada Kitabuz Zammud Dunya gitu ya. Saya malah mau bertanya Prof sebenarnya karena saya juga apa namanya newbie banget gitu ya. Jadi ada Kitabuz Zammud Dunya, kemudian chapter 7-nya itu ada Kitabuz Zammul Bukhl Wahubbul Mal ya, Wahubbul Mal. Nah, sepertinya di dalam kategori Prof Bandi ini dijadikan satu. Jadi grid ya. Jadi apa namanya? Nanti yang menghasilkan beberapa penyakit, tapi ininya toma itu Prof saya lihat. Toma, kemudian ada toma, ada buhel gitu ya. Mungkin nanti sekalian ingin paham protokol ininya ya Prof ya, metodenya. Nah, satu hal yang belum banyak saya pahami, tetapi saya mencatat bahwa di dalam chapter 6 ini gitu, Al-Ghazali menyebutnya sebagai akar kerusakan hati, akar kerusakan jiwa. Nah, Zamud Dunya. Di situ ada sebentar. Ada Iktiqadil khoti dan hubud dunia. Jadi kesalahan atau keyakinan yang salah terhadap konsep-konsep kebenaran kira-kira gitulah dan cinta dunia sebagai akar kerusakan. Nah, yang akar kerusakan itu bisa menimbulkan buah dari akar itu adalah penyakit-penyakit hati. Nah, mungkin nanti boleh dibahas Prof, apakah ada ditemukan istilah akar dan buah itu Prof. Jadi mana yang akar penyakit hati, mana yang buah penyakit hati. Nah, saya penasaran dengan istilah akar penyakit hati ini ya. Artinya ketika ini akar, maka gimana nih cara mencabut akar ini sehingga penyakit tadi tidak sempat tumbuh besar lah gitu ya. Paling enggak akarnya di treat lah gitu ya. Sehingga penyakit-penyakit tadi kalaupun ada itu tidak menjulang gitu ya. Ibarat buah penyakit itu dia nggak sampai jadi matang ya, jadi besar yang justru bisa menghancurkan ya, menipu gitu. Nah, ini mungkin kalau di volume 3 dari buku Al-Ghazali khususnya bab Al-Munjiyat ya Prof ya. Ya. Ya, Al-Munjiyat mungkin saya ingin belajar Prof dua konsep yang berdekatan yaitu terkait dengan akar kerusakan dan buah kerusakan. Jadi akar penyakit dan buah penyakit. Nah, apakah yang Prof hadirkan tadi ya dari 6 kategori dan 40 tadi itu di level penyakitnya gitu. Nah, kajian ke depan Prof izin request Prof, kajian ke depan akarnya penyakit hati ini mungkin boleh dikaji Prof untuk bisa lebih aware gitu ya. Dan mungkin juga relevansinya dengan pendidikan karakter Muslim ya. Jadi mungkin itu sih Prof. Jadi karena saya lihat sama Prof tuh nggak diambil yang Zamud Dunia, apa karena Prof melihat itu akar gitu loh, itu bukan buah, bukan penyakit gitu, sehingga itu tidak masuk dalam kajian Prof. Termasuk i'tiqadil khoti, kesalahan pandangan. Jadi keyakinan yang salah tentang kebenaran. Nah, itu mungkin ya karena saya bertanya itu belum bisa saya lihat ada di dalam kategori yang Prof hadirkan sehingga saya curiga nih ya ini memang
ada dalam kategori yang lebih fundamental. Ngaten Prof, itu sebenarnya lebih ke Terima ingin kasih. belajar Prof. Mantap sekali Prof. Mudah-mudahan sedikit yang kami diskusikan di kelas menjadi perayaan kecil kami untuk apa yang sudah dibagikan oleh guru kami. Makasih juga teman-teman yang sudah hadir dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu. Masya Allah. Sangat kompleks dan sangat daging juga dari pembahasan, dari alur, bahkan dari alur bisanya kenapa penyakit hati pun dibahas. Dan saya izin ini Bu ya, memvalidasi bahwasannya saya juga generasi Gen Z Bu ya, mungkin memvalidasi perihal ke overthinkingan karena kita nggak semuanya sih ya mungkin beberapa termasuk saya Bu ya kayak mau melangkah dikit sudah jangan-jangan nanti begini jangan-jangan nanti begitu dan lain sebagainya ternyata itu juga sudah dibahas sudah dikaji dan lain sebagainya ternyata memang salah satu bentuk dari penyakit hati dari ya tadi yang sudah dikaji sama Ibu di sana Iya mungkin itu Mas. yang saya Banyak notice. temannya ya Mas Armando? Oh nih Bu betul. Alhamdulillah ya sama ini juga ya salam kenal buat teman-teman Win dari Suka Yogyakarta. Kebetulan salah satu kampus yang pernah saya masuk wishlist. Oke itu sedikit FYI ya. Oke selanjutnya teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi dari opening speech, pemateri, pembahas pertama, pembahas kedua, sepertinya sudah banyak banget nih ilmu yang sudah kita dapatkan. Walaupun memang dibilang cukup kurang pasti ya, tapi kita baik lagi, kita keterbatasan waktu, kita keterbatasan tempat dan ya dan sebagainya gitu ya. Nah, biar agak memanas sedikit, sudah disampaikan juga oleh teman-teman panitia di kolom room chat bahwasannya ada sesi tanya jawab yang apa ya, yang bisa teman-teman akses di link Menti di room chat, yang pada akhirnya nanti dari teman-teman panitia memilih mana nih pertanyaan yang mungkin bisa dibilang mewakili gitu ya, mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dengan tandai berupa banyaknya like. Sebenarnya banyak banget itu pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian ya. Prof juga ada tentang tadi apa ya? Banyak pokoknya Maya. Nah, ternyata eh nya, eh, untuk like terbanyak itu ada salah satu pertanyaan nih untuk Prof Subandi. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah literatur keislaman bisa menjelaskan penyakit mental seperti disorder, bipolar, skizo, dan semacamnya? Hanya bisa mengidentifikasi di awal saja seperti penyakit hati, eh, penyakit hati seperti sombong, iri, dan lain-lain. Mungkin begitu, Prof. Untuk Ya, apa yang mewakili itu. ya, Itu Prof, ya, barangkali bisa disampaikan. ya, terima kasih, Ini Prof. ya, Pak Arnando. Ya. Sebelum saya menjawab, saya ini apresiasi betul ini dari dua pembicara sebelumnya, Pak Bahril dan Bu Hasni. Ini ya, terima kasih. Di istilah dodge itu juga istilahnya itu ya kan kalau kalau dalam bahasa Inggris dot itu apa? Titik. Nah, kan kita seringkali mendapatkan pelajaran bahwa eh, dosa atau apa mungkin termasuk penyakit hati itu ada titik di dalam hati. Nah, itu gitu loh. Meskipun sebenarnya itu kan singkatan ya, singkatan dots ya. Tapi iya ya, itu waktu dengan Budiana itu, ya ini cocok sekali Pak ini Pak. Jadi istilah jadi dots itu, dari penyakit hati. Ada dotsnya di dalam itu. Luar biasa ini juga dari Bu Hasni. Ya, terima kasih ada perayaan luar biasa di UIN. Itu saya ini apa ini bisa kemudian dikembangkan
Ya, kayaknya itu harus dipublikasikan itu segera saya ingin jadi sebagai follow up bahwa ternyata ada relevansinya dengan anak-anak Gen Z yang sekarang ya. Nah, kemudian juga yang kedua ada baiknya memang nanti kita juga melihat secara keseluruhan. Jadi kalau 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 Al-Ghazali kan terbatas di situ ya. Al-Ghazali itu setelah saya menelusuri semua memang paling detail, paling dalam. Tapi ada beberapa bagian yang tidak tercover ya oleh Al-Ghazali sendiri. Contohnya tadi itu yang overthinking itu ya, overthinking was-was ya. Nah, was-was itu khawatir was-was itu ada di dalam Al-Balkhi malahan. Di Al-Balkhi itu ada penyakit yang ini yang dikembangkan, ditemukan oleh Profesor Rania Awad dari Stanford itu. Jadi yang kaitannya nanti dengan gangguan obsesif kompulsif, ya gangguan obsesif kompulsif. Nah, kalau pertanyaannya itu tadi kaitannya dengan apakah itu hanya sebatas penyakit hati? Nah, sekarang ini tampaknya tidak sampai tidak terbatas sampai penyakit hati, tapi itu adalah gangguan jiwa sudah. Contohnya tadi ya, jelas misalnya was-was tadi ya, was-was khawatir ya, itu bisa menjadi gangguan apa obsesif kompulsif ya. Cuman istilahnya saja. Padahal dalam Al-Quran juga kita sudah seringkali membaca waswisu fi sudurinas ya. Was-was nah, itu di apa Al-Balkhi ada penyakit was-was ya. Di Al-Ghazali katanya mungkin nggak ada. Tapi ini saya terima kasih ya. Ini teliti betul Bu Hasni menelusuri ini ada bagian-bagian yang tidak Eh, saya juga menyarankan ini mungkin mungkin untuk Bu Hasni atau mungkin di anu Pak Bahril di Riau itu ada Profesor Sulaiman Derin itu yang bekerja sama dengan saya itu sekarang di Malaysia jadi visiting professor di IUM. Nah, jadi kalau mau mengundang beliau, senang sekali beliau itu diundang. Dia malah malah pengen beliau, saya tak ikut pengen ke Indonesia lagi. Nah, mungkin ke Riau, mungkin ke UIN. Ya, beliau ahli tasawuf, tapi sekarang beliau banyak juga mempelajari tentang psikologi Islam. Ya, nah, itu bisa saya kira. Nah, itu kalau terkait dengan istilah apakah ini akar, itu ahlinya beliau. Cocok sekali ya. Saya terima kasih ini Bu Hasni yang real santri ya. Kalau saya juga cuma santri abangan ya. Saya lihat-lihat dulu enggak pernah mondok, tapi mondoknya di rumah sakit pernah. Ya, tapi ini luar biasa. Terima kasih sekali semuanya. Jadi kaitannya dengan ini terus kita kembangkan ya. Saya terus mengembangkan bidang ini. Dan betul memang tadi ya sampai Bu Basni ya juga bilang bahwa dalam perspektif atau dalam literatur psikologi Islam sekarang itu lebih banyak kita temukan intervensi, intervensi ini, intervensi itu banyak sekali. Perspektif Al-Balkhi. Nah, sekarang saya ini sedang juga membimbing mahasiswa S3 di UMY itu yang menggali tentang konsep gangguan jiwa dari Al-Balkhi. Ya, Al-Balkhi kalau ini sekaligus gangguan dan juga apa terapi kognitif. Kalau Al-Balkhi kan juga mengembangkan terapi kognitif. Kalau Al-Ghazali itu tazkiyatun nafs itu ya. Itu saya kira respon saya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya juga mahasiswa-mahasiswa Bu Hasni itu luar biasa ini calon-calon pengganti psikologi Islam ya. Nanti perlu segera ada apa pelimpahan Bu Hasni ini perlu di anu juga diundang sebagai pembicara utamanya gantian bukan Pak Faril juga ini. Ada itu atau Bu Lisa ini Bu Dekan dari UIN
Riau, Hadir. ya. Pekanbaru lah ini ahli-ahli. Terima kasih luar biasa ya. Dan saya senang sekali bisa didukung dan oleh semuanya. Memang mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus belajar itu tadi ya. Amin. Belajar dan belajar dan itu demi untuk apa ya, sebagai bagian daripada ibadah kita yang bisa kita lakukan ya itu ya. Demikian, terima kasih mungkin Mas Armando. Oke, baik, terima kasih Prof sudah menjawab yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang sebagai yang bertanya, semoga ataupun yang terwakilkan pertanyaannya, semoga Hmm. bisa mau dibilang puas juga, harusnya belum puas ya karena pasti banyak banget hal-hal yang perlu diketahui dan lain sebagainya. Dan untuk yang bertanya, itu atas nama Naya Ainur Rahmatir Ramdhani sebagai penanya. Alhamdulillah ada sedikit bingkisan berupa door prize, berupa diskon 50% buku Tawakal, Perspektif Psikologi Islam. Se ya untuk ini voucher ya. Harga dasar 75% dan transformasi religius Muslim karya Fuad Ansori, Subandi, Julia Howell, Hana, dan Raden Rahmi Diana untuk harga dasar 50%. Jadi selamat untuk sebagai penanya. Tadi ada Saudari Naya Ainur Rahmati Ramdhani dan voucher buku. Mungkin sekiranya seperti itu. eh oke. Dan buat temen dan buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh semuanya pokoknya eh karena kita keterbatasan waktu, kita mengingat daripada jam sekarang menunjukkan jam 11.23, artinya kita para kaum Adam akan melaksanakan salah satu ibadah yang serentak, yaitu sholat Jumat. Nah, bagi teman-teman yang tetap mau bertanya, bisa disampaikan melalui link yang sudah dicantumkan di room chat. Nanti dan masih kita tunggu sampai ini kita tutup, sampai nanti foto bareng, penutupan, dan lain sebagainya. Dan nanti juga akan kami bantu fasilitasi untuk disampaikan kepada pemateri. Mungkin itu sebagai reminder dan informasinya. Mungkin itu aja. Semoga tadi ada yang di chat sih ya. Adain batch 2. Bismillah, semoga ada part 2 nggih, panitia. Amin. Nah, jadi tolong nih para panitia ya itu sudah ada aspirasi gitu. Mungkin itu aja eh pada kesempatan kali ini saya mengucapkan yang sebesar-besarnya penghaturan terima kasih, penghaturan rasa hangat dan rasa hormat pada Prof dan Ayahanda Prof Subandi, Bapak Bahril, Ibu Doktor Pihasniwati dan rekan-rekan semua, terutama ada rekan-rekan dari UIN Suka, Masya Allah, salam kenal juga. Dan Ibu tadi ada Ibu Dekan ya, ada Ibu Dekan dari mana? Dari Universitas Riau. Win UIN Pekanbaru. Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, Ya. itu Ibu. Nah, ini kan sebuah kebanggaan nih ya buat kita semua. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan Amin. untuk sesi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita dengar itu menjadi berkah buat kita semua, dan apa yang dan siapa yang menyampaikan dan yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sesi berikutnya akan saya serahkan kepada Master of Ceremony kita, Mbak Zelda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Armando ya yang udah memandu jadi moderator gitu. Sangat seru banget sih. Pastinya sudah sangat berpengalaman gitu ya. Nah, dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada pemateri yang hebat kali ini. Aku sangat tersentuh banget sih tadi, kayak relate banget dan banyak yang komen itu relate banget gitu. Dan ucapkan selamat kepada yang mendapatkan door prize, kepada Mbak Naya, Bu atau Kak ya ini, udah Kak aja ya, Kak Naya. Tanpa berlama-lama lagi, karena ini sudah mepet waktunya untuk sholat Jumat, jangan lupa yang ingin mengikuti insight di Instagram ya,
bisa di-post dan nanti paling terbaik akan diumumkan gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara dan founder kita, Pak Fuad. Lalu sebelum kita tutup, mari kita mendokumentasikan kegiatan pada kali ini. Nah, aku harap semuanya bisa on cam dan menampilkan senyum-senyum terbaik kita. Untuk Mbak dokumentasi udah ready belum? Semuanya belum on cam bisa on cam. Oke. Oke, kalau sudah ready, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada kakak dokumentasi ya. Nanti dokumentasinya bisa di-share di grup. Barangkali ada yang mau ngepost karena ini sesi spesial kita hari ini. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup acara kita pada kali ini. Nah, sebelumnya kalau aku ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah, Prof. Terima Ayu. kasih Turnuun, Prof. semuanya. Pak Bahril, matur nuwun, Ya, luar biasa. sama-sama. Terima kasih banyak, Terima Prof. Pak Bandi, Pak Bahril, Terima Bunda Pak Bahril, Asri. terima kasih. Terima kasih. Halo, sehat selalu Prof Bandi, Terima kasih, Mas MC. Bahril, Amin. Pak Ibu Fuad. Komandan, Bu Komandan, Bu Founder. Punten, Prof. Terima Kanjeng kasih. Budi, Allah. Oke, semoga berkenan lagi nanti diundang. Amin. 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 Pak Saya Hasan pamit siap-siap. dulu ya, ini sudah Yes, mau saya- berangkat. Nggih.